guys, kembali lagi dengan Imo Film. Dalam kesempatan ini, Imo Film akan membahas film yang berjudul Encanto. Seperti yang diketahui, film Encanto diproduksi oleh Walt Disney Animation Studio 24 November 2021. Film Encanto terinspirasi oleh budaya Kolombia yang dimana menceritakan kisah keluarga Madrigal yang tinggal di rumah ajaib yang tersembunyi di pegunungan Kolombia, di kota yang penuh warna dan kedamaian, di mana kekuatan ajaib memberi setiap anggota keluarga Madrigal bakat khusus, dari kekuatan manusia super hingga kemampuan untuk menyembuhkan melalui masakan. Berjalannya dengan seiringnya waktu, keluarga Madrigal pun memulai memahami apa arti kekuatan yang sebenarnya. Ikuti petualangan Mirabel dan film Encanto kali ini ya. Film dibuka dengan diperlihatkannya Mirabel kecil sedang bersama neneknya yang bernama Abuela. Abuela bercerita tentang sebuah lilin ajaib yang memberikan kekuatan sihir kepada keluarga mereka yang bernama The Madrigals. Sang nenek lalu menceritakan asal mula ia mendapatkan lilin tersebut. Pada saat itu, suami dan ketiga anaknya harus mengungsi ke tengah hutan bersama warga sekitar karena terjadi pemberontakan di desa asal mereka. Ia menggunakan satu buah lilin untuk menjadi penerangnya. Sayangnya para pemberontak mengikuti jejak mereka yang pada akhirnya suami Abuela harus mengorbankan dirinya untuk melindungi Abuela, ketiga anaknya serta warga yang lain. Abuela yang merasa sedih akibat kehilangan suaminya tersebut, tak disangka keajaiban pun datang dari sebuah lilin yang ia bawa. Lilin tersebut memberikan Abuela sebuah rumah ajaib serta menutupi kawasan tersebut dengan perbukitan. Beberapa tahun kemudian dan saat anaknya sudah tumbuh besar, lilin itu juga memberikan semacam karunia atau sihir kepada keturunan Abuela. Sihir tersebut mereka gunakan untuk menolong warga setempat. Kini giliran Mirabel untuk menerima karunia dari lilin ajaib tersebut. Namun kini Mirabel sudah beranjak dewasa. Ia terlihat sedang berada di ruang makan dan dibantu oleh rumah ajaib. Namun beberapa anak-anak penasaran mengenai karunia yang didapat Mirabel, karena sampai sekarang Mirabel tidak pernah menunjukkan karunianya. Bukannya menjawab, Mirabel justru memperkenalkan keluarganya serta karunia yang didapat, seperti bibinya yang bisa mempengaruhi cuaca, pamannya Bruno yang bisa melihat masa depan, tetapi pamannya ini telah menghilang. Kemudian ada ibunya Mirabel yang bernama Julieta yang bisa menyembuhkan penyakit, lalu sepupunya yang bernama Dolores mempunyai karunia yaitu pendengaran yang tajam. Ada Camilo yang bisa berubah wujud, sementara itu Antonio akan mendapatkan karunianya malam ini. Dan yang terakhir ada saudara kandung Mirabel yang bernama Isabella, memiliki kekuatan menumbuhkan tanaman, serta Luisa yang mempunyai kekuatan super. Namun tidak bagi Mirabel. Semua anggota keluarga Madrigal hanya ia yang tak memiliki kekuatan sihir. Tetapi Mirabel tidak merasa sedih karena ada atau tidaknya sihir, dia tetap menjadi bagian keluarga dari Madrigals. Dan kemudian Mirabel kembali ke rumahnya, yang dimana keluarga mereka akan mengadakan upacara untuk Antonio. Ibunya lalu menyarankan Mirabel untuk tidak terlalu keras dalam bekerja. Namun Mirabel bersikeras untuk tetap ingin melakukan tugasnya dan membantu keluarga sama seperti yang lain. Tetapi nenek Mirabel malah menyuruhnya untuk berhenti membantu karena dianggap akan merusak acara yang akan berlangsung. Mirabel sedih lalu ia pergi ke dalam kamar menemui Antonio. Ternyata Antonio sedang bersembunyi di kamar. Mirabel mencoba untuk menenangkan Antonio yang sedang gugup. Antonio ternyata takut kalau dirinya sama seperti Mirabel yang tidak mendapatkan karunia. Mirabel kemudian menenangkan Antonio dan berkata tidak usah takut karena mereka mempunyai rumah dan keluarga yang luar biasa. Waktu itu menunjukkan pukul 7 malam, di mana waktu itu Antonio untuk pergi melakukan upacara. Seluruh warga Encanto terlihat berdatangan ke rumah keluarga Madrigal untuk menyaksikan acara tersebut. Abuela kemudian membuka acara tersebut dan dilanjutkan dengan Antonio yang akan berjalan ke pintu kamarnya. Tetapi Antonio meminta Mirabel untuk menemani Antonio. Seketika Mirabel teringat akan dirinya di masa kecil di mana dia sedang berjalan untuk menerima karunia. Tetapi sayangnya lilin ajaib tidak memberikan karunia kepada dirinya. Namun berbeda dengan Antonio yang berhasil mendapatkan karunianya, yang dimana ia bisa berbicara pada semua hewan. Seluruh keluarga dan warga desa tentu senang dengan kabar gembira tersebut. Namun tidak bagi Mirabel. Dia tahu bahwa hanya dirinya sendiri yang tidak mempunyai karunia. Ditambah lagi ia merasa dikucilkan oleh neneknya dan keluarganya. Mirabel pun mengharapkan kesempatan kedua untuk dirinya.
Dan di saat ia berada di luar, Mirabel melihat dinding retak menuju lilin yang membuat lilin tersebut hampir padam. Mirabel lalu memberitahu kabar buruk itu kepada neneknya dan seluruh warga. Tetapi saat mereka melihatnya ternyata tidak terjadi apa-apa. Ibunya pun mencoba untuk menghibur Mirabel. Ia tidak ingin bersedih. Ibunya lalu menyuruh Mirabel untuk istirahat. Tetapi selama di tempat tidur, Mirabel terus kepikiran tentang kejadian sebelumnya. Ia memutuskan untuk mengunjungi lilin ajaib tersebut. Dan saat ia berada di kamar neneknya, Mirabel mengetahui kalau keluarga mereka sedang terancam kehilangan kekuatan sihir mereka. Akhirnya Mirabel memutuskan untuk menyelamatkan sihir keluarganya. Ia pun bergegas pergi keluar mulai bertanya kepada Dolores yang mengetahui segalanya. Dolores lalu memberitahu Mirabel kalau kakaknya Luisa sedang bermasalah dengan kekuatannya. Sementara itu neneknya mengumpulkan mereka semua dan memberitahu pertunangan Isabella dengan seorang pria yang bernama Mariano Guzman, di mana acara tersebut diadakan hari itu juga. Setelah rapat selesai, Mirabel mengejar Luisa yang sedang bekerja. Luisa pun mengatakan pada Mirabel kalau kekuatannya mulai menghilang. Luisa lalu menyarankan Mirabel untuk pergi menyelidiki kamar pamannya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada masa depan mereka. Karena paman Bruno memiliki kekuatan melihat masa depan, tanpa berpikir panjang Mirabel pun masuk ke dalam kamar milik pamannya itu. Tak disangka di kamar Bruno sangatlah aneh, di mana di dalamnya sangat luas dan memiliki tangga yang begitu banyak jumlahnya. Untuk sampai ke atas dengan bersusah payah dengan penuh perjuangan, Mirabel akhirnya sampai ke sebuah tempat. Tiba-tiba saja pintu gua itu tertutup, tetapi tepat di bawah kakinya terdapat potongan-potongan ramalan dari Bruno. Ia pun memungut satu persatu kepingan tersebut. Namun tak lama terjadi guncangan yang membuat gua itu mulai hancur. Mirabel segera mengumpulkan semua potongan itu lalu pergi. Kembalinya Mirabel ke rumah, dia hampir saja ketahuan oleh Abuela. Di saat yang bersamaan, Luisa tiba-tiba saja datang dan memberitahu Abuela kalau kekuatannya menghilang. Mirabel pun kembali ke kamarnya untuk melihat ramalan itu. Namun tiba-tiba ayah Mirabel masuk dan melihat ramalan tersebut. Mirabel mengakui semua perbuatannya kepada ayahnya. Ayahnya Mirabel berusaha untuk menutupi semua perbuatan yang sudah dilakukan Mirabel agar acara pertunangan kakaknya bisa lancar. Sialnya, Dolores menguping seluruh pembicaraan mereka. Di tempat makan, Mirabel berusaha untuk mencegah Dolores untuk membocorkan kepada yang lain. Tetapi hanya hitungan detik, Dolores membocorkan rahasia Mirabel ke seluruh keluarga hingga ke hadapan nenek Abuela. Hal tersebut membuat acara yang tadinya lancar berubah menjadi berantakan. Semua keluarga menyalahkan Mirabel sebagai biang keroknya, tetapi Mirabel malah mengejar tikus-tikus yang sedang membawa potongan ramalan dan membuat Mirabel bertemu dengan Bruno. Mirabel terus-menerus mengejar Bruno, tapi sayangnya perjalanan Mirabel harus terhenti karena terjebak oleh sebuah lubang. Untungnya Bruno datang menyelamatkan Mirabel. Mereka berdua lalu pergi ke ruangan tersembunyi milik Bruno. Ternyata Bruno tak seperti yang diceritakan oleh semua orang, yang dimana Bruno juga selama ini tidak pernah meninggalkan rumah, tetapi bersembunyi di balik dinding. Mirabel terkejut kalau selama ini pamannya itu selalu ikut makan dengan mereka, walaupun di balik dinding. Mirabel kemudian bertanya kenapa ada dirinya di dalam penglihatan Bruno. Bruno sendiri pun tidak tahu apa arti dari penglihatannya, seolah-olah masa depan Mirabel belum ditentukan. Karena takut akan menjadi bencana, Bruno pun memilih pergi dari rumah demi melindungi Mirabel. Bruno menyimpulkan bahwa nasib kekuatan sihir keluarga Madrigal berada di tangan Mirabel. Bruno pun menyuruh Mirabel untuk pergi, tetapi Mirabel tidak mau dan malah memaksa Bruno untuk melihat lebih jauh mengenai penglihatannya. Bruno langsung menolak permintaan Mirabel, karena untuk meramal dia butuh ruangan yang lebih besar. Antonio pun tiba-tiba saja datang dan menawarkan ruangan kamarnya. Sementara itu Bruno melihat kalau badai yang besar akan datang pada keluarga mereka. Keluarga mereka pun mulai hancur, tetapi mereka juga menemukan cara agar sihir itu tetap terjaga, yaitu dengan cara Mirabel akur dengan kakaknya Isabella. Mirabel sempat tidak percaya jika dirinya bisa akur dengan kakaknya itu. Tetapi Bruno meyakinkan Mirabel dengan mengatakan kalau nasib keluarga ada di tangan Mirabel. Akhirnya Mirabel pun masuk ke kamar Isabella dan membujuk Isabella untuk menjadi akur.
Tetapi Isabella malah menolaknya, sebab dirinya membenci Mirabel yang sudah merusak pertunangannya hari ini. Tetapi hal itu malah membuat Isabella menjadi senang. Namun tak disangka justru membuat Isabella mengakui bahwa ia sebenarnya terpaksa bertunangan karena neneknya. Berkat Mirabel, ia tidak menjadi bertunangan dengan lelaki itu. Isabella pun berterima kasih pada Mirabel. Kini mereka menjadi akur yang membuat sihir keluarga mereka semakin menguat dari kehancuran. Melihat itu, neneknya tidak senang karena ia merasa semua kehancuran keluarga Madrigal akibat ulah dari Mirabel, yang membuat Mirabel dan Abuela menjadi berdebat. Mirabel berkata penyebab dari hancurnya kekuatan sihir yaitu dikarenakan Abuela yang tidak pernah puas dengan kekuatan yang dimiliki keluarganya. Kemarahan Mirabel menyebabkan kehancuran hebat di rumah tersebut. Seluruh keluarga Madrigal pun mulai kehilangan kekuatannya, dan rumah ajaib pun menjadi ambruk. Mirabel berusaha untuk menyelamatkan lilin ajaib tersebut. Namun sayangnya lilin ajaib milik keluarga mereka telah padam. Mirabel yang sedih, ia pun pergi meninggalkan keluarganya. Pagi pun tiba di mana Mirabel berada di tepi sungai sambil menangis. Abuela kemudian datang dan meminta maaf atas perbuatannya kepada Mirabel. Abuela sadar kalau yang dilakukan adalah perbuatan egois yang mementingkan kekuatan daripada keluarganya sendiri. Tak lama Bruno muncul dan berniat membela Mirabel dari hadapan Abuela. Tak disangka Abuela pun langsung memeluk dan mencium Bruno. Mereka bertiga lalu pergi kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Mirabel lalu mengajak seluruh keluarganya untuk membangun bersama-sama kembali rumah mereka yang sudah ambruk. Tak disangka, para warga juga ikut serta sama-sama membangun kembali rumah keluarga Madrigal. Tak butuh waktu yang lama, keluarga Madrigal pun kembali terbangun. Keluarga mereka memberikan gagang pintu kepada Mirabel dan memberikan kesempatan kedua untuk Mirabel mendapatkan keajaiban. Dan pada saat Mirabel memasang gagang pintu itu, keajaiban pun terjadi di mana Mirabel mengembalikan kekuatan sihir yang ada pada keluarganya seperti semula, dan mereka pun hidup bahagia. Nah, gimana ceritanya, seru ya? Buat kalian yang suka dengan film ini, silahkan klik tombol subscribe, like, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.